على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الأرض ثم الصلاة والسلام على خير الورى أفضل الخلائق والأنبياء الذي اصطفاه الله على الخلفاء عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الناس من عبادة الأصنام إلى الله رب الأنام Hadirin wal hadirat. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sebagaimana dicatat dalam World Population List 2025. Fenomena ini melengkapi anugerah peradaban Nusantara yang membentang dari tiap sudut dan sukunya. Islam adalah anugerah. Islam adalah kasih sayang. Islam adalah identitas kehormatan. Identitas ini perlu dijaga untuk mempertahankan kerukunan bangsa demi menggapai Indonesia yang Maju, berdaulat, adil dan makmur. Akan tetapi hadirin, menjaga kerukunan bangsa pada hari yang mudah, ada banyak tantangan yang menghadang, ada banyak perselisihan dan pertentangan yang kerap menjadi halangan bagi persatuan bangsa dalam konteks beragama. Permasalahan tiada berhenti adalah kaum intoleransi sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Setara institut mencatat ada 477 peristiwa dan 731 tindakan intoleransi. Bahkan di awal tahun 2025 sudah ada puluhan kasus-kasus diskriminatif dan intoleransi di berbagai wilayah negeri. Kasus-kasus seperti pembubaran dan penolakan peribadatan, intimidasi pukul agama, dan penolakan serta perusakan tempat ibadah, korban-korban saling berjatuhan baik dari komunitas muslim maupun non-muslim. Padahal setiap agama senantiasa mengajarkan kasih sayang dan perdamaian kepada sesama. Bahkan Islam secara khusus melarang segala bentuk sikap diskriminatif dan represif baik kepada sama muslim maupun orang kafir. Hanya saja dalam praktiknya masih terdapat orang awam yang belum memahami agama secara utuh sehingga kerap kali bersikap anarkis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dalam. Oleh karena itu diperlukan seruan dan keterangan Islam yang senantiasa mengajarkan penghulunya untuk bersikap adil dan bijaksana, Tidak terhadap saudara seagama. Dan hormat kepada yang berbeda keyakinan. Kalau Islam adalah Barakatan wa rahmatan lil alamin. Atas dasar tersebut, perkenankan saya Salman Al-Farisi Saya akan mengukis. Saya Azkar Reza. untuk menyiapkan surahan Brisbane Implementasi hingga bermodal sebagai fondasi solidaritas bangsa. Ayo hadirin As'adatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 43. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tergoda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula
Kami telah menjadikan kamu umat Islam satu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Tafsir Al-Quran juz 3 halaman 141 mengartikan bahwa Bangsa Wasatan sebagai umat yang baik dan khiyaran umat yang terpilih. Dapat indikasi dalam kitabnya Tafsirul Quranil Azim juz 1 halaman 291 menjelaskan umatan Wasatan sebagai al-akhyar wal ajwad yang terpilih dan terbaik. Berdasarkan penjelasan kedua mufassir tersebut, dapat ditafsirkan Islam adalah agama pertengahan, agama yang moderat yang menyempurnakan ajaran-ajaran kebaikan yang telah disampaikan oleh agama-agama kaum sebelumnya. Oleh karena itu, pendidikan umatan Wasatan harus menunjukkan suatu umat yang terpilih yang senantiasa menjaga kebaikan, mencegah kemungkaran, mewujudkan keseimbangan hidup dunia dan akhirat, serta menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Akan tetapi hadirin, apakah saat ini kedamaian sudah sepenuhnya berada di setiap wilayah? Sudahkah setiap makhluk agama menjadi agen cinta dan persatuan? Sudahkah kita mewujudkan masyarakat yang ideal dan bersatu? Ayuhal hadirun Rahimakumullah. masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah masyarakat yang senantiasa rukun, harmonis, adil, dan saling berkasih sayang, senantiasa memelihara kepercayaan satu sama lain, selalu menempatkan musyawarah ketika menghadapi masalah, Senang mendorong yang dalam mewujudkan keamanan bersama. Konsisten dalam ibadah dan harmoni muamalah. Masyarakat inilah yang disebut sebagai masyarakat berkarakter filosofia Moderat. Ada tiga poin utama karakteristik bangsa yang moderat. Pertama, Intelektualitas beragama. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akal adalah karunia yang utama setelah iman, sehingga Islam menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hal ini didasari pada wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bermakna. Bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak ketahuinya. Setiap amalan individu maupun sosial diatur oleh dalil-dalil yang terhimpun dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Islam juga menjaga keabsahan ilmu melalui kejisingan, sehingga apabila terjadi perbedaan pandangan di kalangan masyarakat akan ditimbang berdasarkan teks-teks Al-Quran, bukan asal menunjukkan bukti yang kukuh, tidak asal menerang hanya demi lihat menang. Dengan demikian, perbedaan yang terjadi tidak akan mudah memecah belah persatuan. Kedua, Amar ma'ruf nahi munkar. Saling menerima kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sikap ini perlu ditanamkan dalam individu komunitas dengan cara-cara yang baik dan kasih sayang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mencegah para sahabat yang menghadapi seorang Arab Badui yang buang air kecil di sudut Masjid Nabawi. Dengan penuh kebijaksanaan, Rasulullah meminta pada sahabat untuk tenang dan menunggu sang Badui hingga selesai. Kemudian membersihkan bekasnya dengan air. Tetapi ini juga berlandaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketiga, I'tidal dan tawassul. sikap adil dan seimbang. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta yang bersikap bijak terhadap kawan dan kawannya. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika beliau muamalah dengan sahabat, beliau menunjukkan keadilan dan kasih sayang. Ketika berinteraksi dengan orang yang muslimnya, beliau tetap menegakkan keadilan dan kebijaksanaan.
Ayo, ayo. Hafizakumullah. Setelah menjadi individu yang pintar, responsif, adil dan bijaksana, kekompakan diberikan untuk menghimpunnya dalam satu kesatuan. Meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda, solidaritas kita dalam berbangsa yang satu adalah tujuan utama. Saling menolong dan bahu-membahu antar komunitas dalam mewujudkan bagian bersama terkait perkembangan sosial yang perlu dijaga harmoni dan solidaritasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujr ayat 9. Ya Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah yang Maha agung. Sebagai umat Islam dan warga negara yang baik, pengalaman ini merupakan anugerah Tuhan yang wajib kita jaga dalam nilai persatuan dan persaudaraan, sebagaimana diamanatkan oleh founding father para pendiri negara dalam sila ketiga ideologi bangsa Persatuan Indonesia. Maka dari itu, mari kita berupaya menjadi pribadi yang berilmu, bijaksana dan adil. Mari kita mulai dari diri sendiri sebagai fondasi masyarakat yang ideal. Sebab nilai suatu komunitas ditentukan oleh kualitas individu di dalamnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Rusdi, وَالنَّاسُ أَلْفٌ مِّن وَاحِدٍ Wa wahidun kal alfi in amrun ana. 1000 orang yang kompeten akan kalah dibandingkan seorang yang kompeten. Jangan pernah lupa bahwa persatuan bangsa adalah cita-cita bersama. Sampai yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu dha'fun. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita berdaulat, bercerai kita sekarang. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yaqulun. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.